edukasi untuk kita semua. Pada video kali ini PKN TV mengundang salah satu guru di bidang studi PKN yang akan bercerita tentang pengalaman beliau mengajar, mengabdi di wilayah SM3T. Dia adalah Nasrul Haq, SPD GR. Beliau guru di SMPN 31 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjadi bagian dari penunjang pendidikan dalam program SM3T yang dicanangkan oleh pemerintah. Beliau ditempatkan di Kabupaten Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur, pada angkatan ke-6. Tidak usah basa-basi, lebih lanjut kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Nasrul Haq untuk menjawab keinginan, rasa ingin tahu seluruh masyarakat Indonesia tentang bagaimana keadaan pendidikan di wilayah SM3T, dan tentu dari pengalaman beliau juga kita akan mendapatkan ilmu baru. Langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tantangan pada saat mengajar di tempat 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Ada banyak tantangan yang sebenarnya akan kita hadapi pada saat kita berada di tempat-tempat seperti itu. Namun ada beberapa yang bisa saya garis besar kan. Yang pertama itu adalah sangat penting dan paling utama adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena masyarakat di tempat terpencil itu mereka itu hidup masih banyak sekali mementingkan bagaimana untuk mencari makan. Kemudian besoknya itu seperti itu, makan untuk hari ini, kemudian besok lagi baru dipikir makannya bagaimana, sehingga pemikiran-pemikiran untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan itu dikesampingkan oleh masyarakat di sana. Itu yang paling pertama dan paling menjadi tantangan pertama bagi guru-guru yang datang di tempat-tempat terpencil seperti itu. Yang kedua adalah di dalam sekolah itu, ketika kita menghadapi siswa itu akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Tentu kita ketahui bahwa berbeda sekolah-sekolah di kota dan sekolah-sekolah di. Tantangan kedua, ketika kita sudah mengajar dan siswa sudah ingin pergi ke sekolah itu adalah bagaimana sarana dan prasarana dalam sekolah tersebut. Berbeda dengan yang ada di kota, dan di tempat tersebut itu kecil kemungkinan untuk ada pada saat itu. Jadi sebagai guru di sana kita harus memaksimalkan segala kemampuan kita bagaimana agar mendapatkan media dan mentransfer ilmu kepada siswa. Beberapa cara yang telah dilakukan oleh teman itu adalah dengan menggunakan media dari alam. Kemudian ketika sudah tidak mampu lagi mendapatkan dari alam, maka kami hanya bisa untuk menggambarkan. Contohnya seperti apa itu perangkat-perangkat dalam komputer. Nah, maka kami hanya bisa menggambarkan seperti ini, seperti itu, inilah fungsinya dan sebagainya. Itu menjadi suatu tantangan yang saya pikir mesti diperhatikan oleh pemerintah agar mereka yang berada di pelosok itu bisa juga merasakan bagaimana kemerdekaan hari ini dalam dunia pendidikan.
bagaimana saya sebagai guru PPKN menanamkan wawasan kebangsaan di tempat 3T. Saya sebagai guru PPKN selalu kembali pada istilah 4 pilar. Itu adalah bagian penting yang harus diketahui oleh peserta didik dalam hal umum adalah warga negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam 4 pilar ini masih banyak siswa-siswa di sana yang tidak tahu, bahkan sama sekali tidak tahu seperti apa itu wawasan kebangsaan. Sehingga ini adalah bagian pokok yang harus saya transferkan kepada siswa agar tahu. Kemudian setelah itu saya memberikan penjelasan apa maksud dari 4 pilar tersebut. Setiap hari Senin juga siswa di sana melakukan upacara bendera seperti di tempat-tempat lain. Menanamkan wawasan kebangsaan di tempat-tempat seperti itu, saya rasa dengan awal yang seperti ini sangat baik agar mereka tahu dan sadar bagaimana hak dan kewajiban anak-anak di sana sebagai warga negara Indonesia. Untuk kesan yang paling berkesan pada saat mengabdi di tempat 3T itu, yang pertama adalah hal-hal yang kami rasakan di sana atau saya rasakan di sana tidak pernah saya rasakan lagi di tempat sekarang ini. Contohnya adalah pertama kali saya datang ke sana itu, satu-satunya jalur akses untuk masuk ke kabupaten tersebut adalah melalui jalur sungai. Kurang lebih 4 jam di mengendarai speed atau kapal. Kemudian di tempat tersebut pengalaman yang tidak bisa saya lupakan adalah tempat tinggal kami itu cukup jauh dari pemukiman warga, kemudian tidak ada listrik dan tidak ada aliran air, sehingga ketika saya ingin mandi itu setiap pagi atau sore, saya harus turun ke sungai atau mengisi tandon pada saat air hujan. Kemudian untuk listrik, lambat laun kami dibantu oleh masyarakat untuk menaikkan aliran listrik sehingga dalam waktu-waktu tertentu malam hari listrik bisa juga menyala walaupun tidak secara 24 jam. Bagian terbaik yang saya rasakan di sana itu adalah karena masyarakat di sana itu sangat ramah dan baik. Saya juga sering diajak untuk ikut berburu di dalam hutan Kalimantan, mendapatkan babi, kancil, ular, karena suku Dayak itu mengkonsumsi hewan-hewan tersebut. Saya hanya ikut dan mendapatkan pengalaman tersebut. Di sana itu sangat jauh dari laut ya, sehingga yang saya konsumsi itu di sana tidak pernah saya rasakan sebelumnya adalah ikan-ikan di laut ya, seperti ikan patin, ikan gabus dan semacamnya. Pada intinya saya tidak pernah merasakan atau memakan ikan-ikan itu sebelumnya. Namun 1 tahun di sana saya mengkonsumsinya. Makanan-makanan di sana pun juga banyak makanan khas suku Dayak, dan menjadi bagian-bagian yang sangat berkesan sampai hari ini. Terima kasih kepada masyarakat di sana, guru-guru dan siswa saya. Ya, itu tadi kisah yang dibagikan oleh Nasrul Haq SPDGR, sangat menginspirasi tentunya, dan tentu memberikan pengetahuan yang baru buat kita semua, buat penikmat channel PKN TV. Semoga dengan adanya ilmu-ilmu tersebut bisa menambah wawasan kita bagaimana dunia pendidikan di Indonesia. Tentu juga tadi dia memberikan sedikit ilmu tentang wawasan kebangsaan
semua ini menjadi rasa bangga kita terus tumbuh di dalam hati kita sehingga kita mampu memajukan negara Indonesia ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa untuk like video ini. Dan saya Muhammad Safitra SPD mengucapkan terima kasih kepada Nasrul Haq yang bersedia memberikan materi pada konten kali ini. Dan terima kasih juga pada semua penonton, penikmat. Tanpa kalian Bukan TV ini tidak akan bisa berbuat banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.